Pernah kepikiran nggak sih, di balik nama sebuah kota itu ada cerita apa? Seringkali ada kisah tersembunyi, kisah cinta, perang, bahkan tragedi. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu legenda paling tragis yang melahirkan nama sebuah kota di Riau. Gimana ceritanya satu kata kekaguman, cuma satu kata loh, bisa jadi pemicu perang besar. Dan akhirnya malah jadi nama sebuah kota? Ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Yuk kita mulai petualangannya? Oke, kita mundur ke masa lalu ya. Bayangin sebuah kerajaan di pesisir, namanya Sri Bunga Tanjung. Makmur, damai, pokoknya idealis banget. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang hebat, Ratu Ciksima. Dan ratu ini punya 7 orang putri yang katanya cantiknya itu kebangetan, terkenal seantero negeri. Dari 7 putri ini, ada satu yang paling istimewa, si bungsu Putri Mayang Sari. Nama lainnya Mayang Mengurai. Wah, kalau soal kecantikan, dia juaranya. Gak ada yang bisa nandingin. Dan dialah tokoh utama dalam cerita kita kali ini. Nah, disinilah takdir mulai bermain. Suatu hari yang cerah, ketujuh putri ini lagi asyik mandi di sungai, namanya Lubuk Sarang Umai. Lagi ketawa-ketawa, main air. Tiba-tiba ada seorang pangeran dari kerajaan sebelah, namanya Pangeran Empang Kuala, lewat. Nggak sengaja, tapi begitu dia lihat, matanya langsung kekunci, tertuju pada satu orang, Putri Mayang Sari. Dia benar-benar terpana. Saking terpesonanya, tanpa sadar dari mulutnya keluar satu bisikan, Daomai. Artinya itu kurang lebih, di hari yang indah dan tenang ini. Dia ngomong gitu sambil ngeliatin sang putri. Sedikit yang dia tahu, kata sederhana itu bakal jadi abadi. Langsung, pangeran ini benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Nggak pakai lama, dia langsung kirim utusan buat melamar Putri Mayang Sari secara resmi. Kelihatannya romantis ya, tapi tunggu dulu. Niat baiknya ini bakal nabrak tembok tradisi yang keras banget. Oke, sebelum lanjut, kita perlu paham satu hal penting, adat. Adat itu kayak hukum tidak tertulis yang super dihormati di sana. Mengatur semuanya, dari A sampai Z, termasuk, pernikahan. Jadi, keputusan Ratu Ciksima nanti itu bukan karena suka atau nggak suka. Ini soal kewajiban dia buat ngejaga adat. Dan terjadilah. Dengan sangat berat hati, Ratu Ciksima menolak lamaran itu. Kenapa? Karena adatnya bilang, si bungsu nggak boleh nikah duluan ngelangkahin kakak-kakaknya. Kakak tertua harus nikah dulu. Titik. Penolakan yang sopan ini, sayangnya, jadi awal dari bencana besar. Cerita cinta yang tadinya manis, sekarang berubah 180 derajat. Jadi soal harga diri. Buat si pangeran, penolakan ini bukan soal adat atau tradisi. Ini penghinaan. Penghinaan besar di depan umum. Prosesnya cepet banget. Dari yang awalnya utusan datang bawa lamaran baik-baik, jadi penolakan yang dianggap penghinaan, sampai akhirnya deklarasi perang. Pangeran udah dibutakan sama amarah. Dia langsung perintahkan pasukannya buat nyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Dan perang pun nggak terhindarkan. Yang tadinya cuma bisikan kekaguman di pinggir sungai, sekarang jadi pertumpahan darah antara dua kerajaan. Di situasi genting ini, Ratu Ciksima dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Perang berkecamuk hebat di sepanjang Selat Malaka. Buat Ratu, yang paling penting cuma satu, keselamatan anak-anaknya. Jadi, dia bawa ke-7 putrinya ke sebuah tempat persembunyian rahasia. Semacam bunker di tengah hutan, biar aman dari perang. Nah, di bunker itu, Ratu ninggalin bekal, makanan, minuman, dia perkirakan cukup buat 3 bulan. Cuma 3 bulan. Angka ini penting banget. 3 bulan itu harapan si Ratu. Tapi tanpa dia sadar, itu juga jadi jam pasir yang menghitung mundur sisa hidup putri-putrinya. Dan disinilah tragedi sesungguhnya dimulai. Perang yang Ratu kira cuma sebentar ternyata alot banget, berlarut-larut. Pertempuran terus terjadi, jauh lebih lama dari 3 bulan. Di medan perang, situasinya makin gawat buat kerajaan Sri Bunga Tanjung. Udah diambang kekalahan, Ratu Ciksima nekat, bener-bener putus asa. Dia pergi ke tempat bernama Bukit Jin buat minta bantuan gaib. Dan entah gimana caranya, berhasil. Pasukan Pangeran Empang Kuala yang lagi di hutan bakau tiba-tiba diserang. Bukan sama musuh, tapi sama buah-buah bakau yang jatuh dari atas kayak hujan batu. Aneh banget kan? Pasukan mereka hancur total. Jadi perangnya selesai. Kerajaan Sri Bunga Tanjung menang. Tapi ini kemenangan yang sama sekali nggak ada rasanya. Malah terasa pahit banget.
Karena bagian terakhir cerita ini bukan soal kemenangan, tapi soal kehilangan yang luar biasa. Melihat pasukannya kalah dengan cara yang aneh, Pangeran Empangkuala akhirnya sadar. Dia sadar betapa bodohnya tindakan dia yang cuma didasari emosi. Akhirnya, dengan penuh penyesalan, dia memerintahkan sisa pasukannya buat mundur. Perang benar-benar selesai. Dengar kabar itu, Ratu Ciksima tentu lega luar biasa. Dia langsung buru-buru balik ke bunker di hutan buat jemput anak-anaknya. Dia udah gak sabar mau peluk mereka. Tapi, rasa lega itu cuma sesaat. Begitu dia buka pintu bunker, yang dia lihat adalah pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Tragis banget. Ironisnya, Ratu memang memenangkan perang, tapi dia kehilangan segalanya. Ketujuh putrinya, semuanya, ditemukan sudah meninggal, bukan karena senjata musuh, tapi karena kehabisan makanan dan minuman. Mereka meninggal di tempat yang justru disiapkan untuk melindungi mereka. Bisa dibayangin gimana hancurnya hati seorang ibu? Kesedihan itu terlalu berat buat ditanggung Ratu Ciksima. Gak lama setelah itu, beliau jatuh sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Menyusul ketujuh putrinya. Meninggalkan sebuah kerajaan yang menang perang, tapi sudah gak punya masa depan lagi. Kerajaannya mungkin udah gak ada, tapi ceritanya, kisah mereka hidup sampai sekarang. Legenda ini nempel banget sama identitas daerah itu. Nama kota Dumai, ya itu diambil dari bisikan pangeran. Du, Mai. Terus ada tempat-tempat kayak Pesanggarahan Putri Tujuh atau Bukit Jin. Itu semua jadi bukti fisik dari cerita ini, yang terus diulang dari generasi ke generasi. Jadi, dari legenda Dumai ini, kita jadi tahu ya, setiap nama tempat itu punya ceritanya sendiri. Ini bikin kita jadi mikir kan, kira-kira di balik nama kota atau bahkan nama jalan tempat kita tinggal sekarang, ada kisah apa ya? Kisah cinta, kepahlawanan, atau jangan-jangan tragedi juga? Mungkin ini saatnya kita mulai cari tahu.